Halo, perkenalkan, saya Dita Nur Cahya Afianti bersama Iputu Pranata Kusuma Yuda dan Muhammad Husnul Ramdhani akan mendemokan tugas besar pengenalan pola, yaitu pengenalan wajah menggunakan LDE dan KNN. Proyek ini menggunakan dataset wajah dari ORL, berikut link database-nya, yang terdiri dari 40 kelas dengan masing-masing kelas terdapat 10 citra wajah. Tahap pertama yang kami lakukan adalah pre-processing. Pre-processing data ini bertujuan untuk membersihkan data, mengintegrasi data, dan mengurangkan dimensi data. Contohnya menghilangkan noise pada gambar maupun menghilangkan data yang bernilai kosong. Langkah pertama adalah mengimpor library yang dibutuhkan, contohnya OS, NumPy, Pandas, CV2, dan Matplotlib.pyplot. Lalu meload gambar dan mendeklarasi di mana dataset tersebut disimpan, yaitu di folder data. Mendeklarasi data dan label sebagai array, di mana data ini untuk menyimpan matriks gambar dan labels ini untuk menyimpan kelas dari tiap gambar tersebut. Jika gambarnya telah di-load dalam bentuk grayscale, gambar tersebut akan di-resize dengan ukuran 50 x 50 pixel dan akan dijadikan menjadi array satu dimensi dengan perintah flatten. Lalu dimasukkan ke list data ini dan kelasnya juga akan dimasukkan ke dalam list labels. Lalu mengubah data dan labels tadi yang berbentuk list ke dalam array, dan kita dapat mengecek ukuran dari labels dan data itu. Didapatkan ukuran dari labels adalah 400 dan ukuran dari data adalah 400,2500, di mana 400 ini adalah total citra, di mana terdapat 40 kelas dengan 10 citra untuk tiap kelasnya, dan 2500 ini adalah ukuran dari tiap citra. Hasil di atas menunjukkan terdapat 400 citra wajah sebagai dataset dengan ukuran 50 x 50 pixel grayscale. Selanjutnya, citra dari masing-masing kelas dan kelasnya ditampilkan sebagai bukti bahwa dataset ORL telah berhasil di-load. Ya, ini adalah kita menampilkan datasetnya pada tiap-tiap kelasnya. Di sini datanya adalah vektor satu dimensi, jadi perlu di-reshape dengan ukuran 50 x 50 pixel. Berikut datanya, ada 40 kelas. Lalu mengubah datanya ke dalam bentuk data frame dan menyimpannya dalam file .csv. Kita dapat mengecek file yang telah kita simpan tadi dengan perintah pandas.read_csv. Lalu kita periksa 5 data pertamanya dengan perintah df.head. Berikut adalah isi dari dataset.csv itu. Di sini terdapat kolom pertama yang otomatis terbuat. Jadi, yang harusnya ukurannya 400 x 2500 kolom menjadi 400 x 2501 kolom. Kita dapat menghapus kolom pertama dengan perintah df.drop nomor kolomnya atau indeks kolomnya pada aksis 1, dan kita cek lagi ukuran dari df. Ya, ukurannya telah menjadi 400,2500. Ini dia tampilan 5 data pertama dari dataset tersebut. Selanjutnya, kita dapat memeriksa jumlah semua data jika terdapat data yang none. Sebelumnya, karena ini adalah data gambar, jadi tidak ada kemungkinan bahwa akan ada data yang none. Tapi untuk memeriksanya dan memastikannya, kita dapat melakukan perintah isNull dan sum. Dapat kita lihat di sini tidak terdapat data yang null pada tiap kolomnya. Selanjutnya, memperkenalkan data array dan melakukan proses normalisasi data. Dataset ini kita perlu normalisasi. Dataset ini perlu kita normalisasi agar nilai data memiliki range 0 sampai 1, yang sebelumnya nilai range-nya sangat besar untuk mengurangi waktu komputasinya. Jadi rumusnya adalah data array tiap baris dan kolomnya dikurangi nilai minimalnya dibagi nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Kita dapat periksa nilai data array pada indeks pertama. Ya, nilainya sudah berada pada rentang 0 sampai 1. Selanjutnya menampilkan persebaran data pada tiap kelas. Ini adalah bar chart-nya, di mana jumlah data untuk tiap kelas adalah 10. Dan ini membuktikan bahwa persebaran datanya merata dan jumlah data pada tiap kelasnya sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode LDA
di mana metode ini merupakan algoritma yang dapat digunakan untuk dimensional reduction dari dataset yang memiliki dimensi besar dengan cara mengubah variabel besar menjadi variabel yang lebih kecil yang mengandung sebagian besar informasi dalam dataset besar. Nah, di sini ada beberapa tahap dalam metode LDA ini. Yang pertama, kita akan membagi data menjadi beberapa kelas. Yang kedua, kita akan menghitung nilai min dari tiap kelas dan nilai min dari keseluruhan data atau keseluruhan kelas. Kemudian yang ketiga, menghitung matriks sebaran within class atau yang biasa disebut SW dan between class atau SB. Kemudian yang keempat, kita akan menganalisa untuk mendapatkan eigenvektor dan eigenvalue. Kemudian yang kelima, kita akan mengurutkan eigenvalue dan memilih K eigenvalue terbesar. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, kita akan menyusun matriks proyeksi W yang berisi eigenvektor yang bersesuaian dengan K eigenvalue. Kemudian yang ketujuh, kita akan proyeksi data input tersebut menjadi fitur vektor dengan cara mendot produkkan data input dengan matriks W yang dari langkah sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi. Yang pertama, kita akan membagi data ke dalam kelas. Nah, di sini kita akan menambahkan data baru, yaitu label sebanyak 40 data ke dalam data array. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan data baru ke dalam data array ini sebanyak 40 data. Sehingga data yang kita bagi ini terdiri dari 40 kelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata atau nilai min dari tiap-tiap kelas. Nah, di sini ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari setiap kelas. Nah, kemudian selanjutnya untuk nilai dari X atau data array yang sudah ditambahkan atau yang sudah kita bagi data dalam beberapa kelas, itu kita jadikan array dan data min pada tiap kelas itu juga kita jadikan array. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan data. Nah, di sini data array akan dihitung nilai rata-ratanya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung nilai SW dan SB. Nah, di sini kita tentukan range-nya itu 40 karena kita memiliki atau kita sudah membagi data sebanyak 40 kelas. Nah, ini rumus ini merupakan rumus untuk menghitung nilai SW yang dimana data pada tiap kelas itu dikurangi dengan data min pada tiap kelas. Yang kemudian ditranspozkan dan didot produkkan dengan data tiap kelas dikurangi dengan nilai min yang ada pada tiap kelas. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan n-nya. Nah, jadi n-nya ini
kita tentukan yaitu berjumlah 10 karena di setiap kelas itu terdiri dari 10 data. Nah, selanjutnya kita akan menghitung SB dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini yang akan terlebih dahulu dieksekusi, yang dimana nilai min pada tiap kelas dikurangi dengan nilai min keseluruhan data, kemudian ditranspos. Setelah itu didot produkkan dengan nilai min tiap kelas dikurangi dengan nilai min keseluruhan data. Nah, ini merupakan hasil dari nilai SB, perhitungan nilai SB dan perhitungan nilai SW. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung eigenvalue dan eigenvektor. Nah, di sini untuk menghitung eigenvalue eigenvektor itu kita akan mencari nilai inversnya terlebih dahulu. Nah, jadi nilai ini dapat kita sebut dengan nilai covariance matrix, di mana di sini inverse dari data SW dikali dengan SB. Nah, setelah ini dihitung, kemudian dicarilah nilai eigen dari hasil perhitungan ini. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan eigenvalue. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan eigenvalue dari data terbesar ke data terkecil. Nah, sehingga di sini kita akan memilih ada 50 eigenvalue terbesar berdasarkan eigenvektor. Oh ya, terbalik. Di sini kita akan memilih 50 eigenvektor berdasarkan 50 eigenvalue terbesar. Jadi di sini kita akan memilih eigenvektor. Nah, sehingga setelah dijalankan, ini akan ketemu hasil dari eigenvektor seperti berikut. Nah, kemudian eigenvalue dan nilai matriks W. Nah, selanjutnya kita akan memproyeksi data. Jadi data array di sini akan dikali dengan matriks W. Nah, setelah menghitung proyeksi, ketemulah hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita cek ukuran dari proyeksi data dengan matriks W tadi. Di sini matriks W itu berisi 2500 kali 50 ukurannya. Kemudian proyeksi juga memiliki ukuran 400 kali 50. Nah, dari sini tampak bahwa ukuran fitur vektor atau proyeksi ini adalah 400 kali 50 dan ukuran dari matriks eigenbase atau matriks W adalah 2500 kali 50. Yang artinya di sini ada 50 eigenbase yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya data proyeksi tadi itu kita akan jadikan data print yang kemudian kita akan simpan menjadi sebuah file yang berekstensi CSV. Nah, jadi di sini nama filenya itu adalah data hasil proyeksi.csv. Kemudian selanjutnya nilai dari masing-masing kelas atau eigenbase dari masing-masing kelas kita akan tampilkan dalam bentuk plot
Nah, di sini ada 400 data eigenpiece, ada 40 data eigenpiece yang akan kita perlihatkan dari hasil matrik W. Jadi matrik W kita masukkan, kemudian di sini di reshape menjadi 50 kali 50, sehingga kita menemukan hasil dari eigenpiece dari masing-masing kelas. Nah, ini sebanyak 40 kelas. Jadi eigenpiece-nya itu sebanyak 40 kelas. Nah, jadi hasil ini menunjukkan tampilan citra dari masing-masing kelas yang telah melalui tahap LDA dan kelasnya sebagai bukti bahwa dataset ini telah berhasil didekomposisi dengan metode LDA ini. Nah, jadi untuk metode LDA sampai sini. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ke metode klasifikasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke tahap klasifikasi. Jadi pada tugas besar ini kami menggunakan metode klasifikasi KNN atau K nearest neighbor. Jadi metode KNN ini termasuk ke supervised learning, namun termasuk ke lazy learner classification karena pembelajarannya hanya membandingkan data baru dengan sekumpulan data latih yang sudah ada. Nah, jadi di sini sistem dari KNN ini nanti untuk membandingkannya, satu data tes itu akan dibandingkan dengan beberapa tetangga terdekatnya untuk menentukan data tes ini masuk ke kategori yang mana. Nah, untuk tahap-tahapnya yang pertama adalah import library. Jadi di sini ada beberapa library yang digunakan untuk melakukan klasifikasi KNN. Pertama ada train test split, kemudian ada K-neighbors classifier, kemudian ada accuracy scores, kemudian ke confusion matrix, dan terakhir classification report. Semua library ini diimport dari library scikit-learn atau sklearn. Nah, selanjutnya di sini di sel selanjutnya ada mengubah data label menjadi bentuk CSV. Jadi di sini menggunakan library dari Pandas untuk mengubah data frame menjadi CSV. Kemudian di sel selanjutnya yang ini, data hasil proyeksi dan data kelas CSV yang berisi label tadi digabungkan dengan menggunakan bantuan iLog dari library Pandas. Jadi di sini data hasil proyeksi dan label-labelnya dikelompokkan berdasarkan value mereka dan juga labelnya tentu. Kemudian di sel selanjutnya ini adalah proses untuk membagi data training dan data testing. Jadi di sini ada 4 variabel, yaitu xtrain, xtest, ytrain, ytest. Nah, ini di split dari data tadi dengan presentasi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Di sini random state yang digunakan adalah 42. Kemudian di sel selanjutnya adalah menampilkan jumlah data training dan data testing. Tadi setelah kita bagi dengan presentasi 80%, 20%, dari 400 total data diperoleh jumlah data training sebanyak 320 dan data testing 80. Kemudian kita mencari masing-masing nilai akurasi dari masing-masing nilai K yang berbeda, yaitu dari range 1 sampai 11. Nah, jadinya dari
proses ini nanti akan dilakukan looping sehingga hasilnya akan menghasilkan beberapa satu output yang ditampung dalam bentuk array. Jadi array ini isinya nanti masing-masing akurasi skor dengan menggunakan nilai K dari 1 sampai 11. Nah, kemudian dari array tersebut divisualisasikan menggunakan grafik. Jadi di sini grafiknya terdiri dari sumbu X untuk masing-masing nilai K dan sumbu Y untuk range dari hasil akurasi skornya. Nah, di sini bisa dilihat di bagian yang paling awal, yaitu yang untuk nilai K sama dengan 1 mendapatkan nilai tertinggi di atas 0,96, kemudian menurun dan meningkat lagi di beberapa nilai K lainnya. Tetapi yang tertinggi adalah nilai K sama dengan 1, sehingga untuk klasifikasi selanjutnya akan menggunakan nilai K sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini dilakukan klasifikasi dengan nilai K sama dengan 1. Selanjutnya dilakukan predik dan menghasilkan akurasi skor sebesar 0,9625. Jadi di sini untuk menampilkan akurasi skornya digunakan tools dari sklearn tadi, yaitu akurasi skor dengan membagi y-test dan y-pred. Y-pred ini hasil dari KNN predict x-test. Kemudian di sel selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan classification report. Nantinya fungsi yang tadi akan dipanggil di sel selanjutnya, yaitu sel untuk menampilkan classification report. Jadi di sini adalah ini hasil output dari classification report, ada di masing-masing kolomnya: precision, recall, F1 score, support. Nah, di sini yang pertama untuk training data, akurasinya 1. Kemudian di sini adalah hasil dari masing-masing pengujian di kelas-kelas tersebut. Nah, di sini jadinya ada akurasi akhir didapat 0,96. Kemudian di sini adalah confusion matrixnya. Nah, nantinya confusion matrix ini akan ditampilkan lagi dengan menggunakan heatmap. Jadi di sini heatmapnya ditampilkan menggunakan library Seaborn. Nah, di sini diambil dari confusion matrix yang tadi. Nah, jadi begini hasil dari visualisasi tadi. Nah, bisa dilihat dari sini 0, 1, 2 kayak begini diambil dari confusion matrixnya. Nah, di sini juga ada data yang salah diprediksi, yaitu yang harusnya 0 bisa diprediksi jadi 1. Nah, di sini hal ini yang mempengaruhi nilai-nilai dari masing-masing precision, recall di kolom-kolom ini di classification reportnya. Nah, jadi inilah untuk visualisasi data dari classification report. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.